Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai balok peluntur dan ini adalah video yang ketiga. Video yang pertama telah mempelajari filosofi dari balok peluntur, kemudian video yang kedua membahas mengenai penampang yang kategori kompak. Nah, video ketiga ini akan membahas bagaimana kalau penampangnya non kompak. Ya, nah kalau penampang itu non kompak, maka tentu yang muncul itu adalah tekuk, ya. Nah, baik tekuk lokal maupun tekuk global. Ya, jadi di sini tentu yang muncul itu ada tekuk, baik yang lokal maupun yang global. Nah, yang lokal itu yang masuk adalah tekuk di sayap FLB, kemudian tekuk di badan ya WLB. Sedangkan yang global adalah lateral torsi. Oke, nah jadi akan kita pada saat non kompak ya, maka yang harus diperhatikan ada tiga. Beda dengan kalau misalkan dia kompak, kita sisa mengecek saja yang mana yang memenuhi syarat itu yang kita gunakan. Tetapi kalau non kompak, kita harus tes dia di tiga kegagalan, yaitu di tekuk di flange-nya, tekuk di webnya, dan tekuk di lateral torsinya. Oke, nah sekarang pada saat kita cerita tekuk, maka yang menjadi eh, acuan adalah LP, lambda, LP dengan LR. Ya, pada saat dia kompak, ya karena dia kompak, maka yang menjadi acuan adalah LB, LP, dan LR. Oke, jadi sekarang kalau misalkan landanya itu kita dapat lebih kecil dari landa P, maka kita pastikan bahwa dia tidak akan terjadi pada tekuk flange. Sehingga di sini MN-nya tidak ada, kita tidak cari. Tetapi kalau landanya itu berada di antaranya, baru kita gunakan rumus ini. Oke, kemudian berarti ada angka di sini nanti. Kemudian selanjutnya kita cek lagi yang untuk badan. Nah, kalau landanya lebih kecil, berarti tidak ada terjadi tekuk di web. Tetapi kalau di antaranya kita harus hitung. Oke, jadi bisa ya. Jadi walaupun kita harus menghitung tekuk di sayap dan tekuk di badan, tetapi di sini kalau misalkan landanya kecil, ya, maka kita sudah yakin bahwa tidak akan terjadi tekuk. Nah, kemudian kalau tekuk lokal ya. Nah, kalau tekuk globalnya, maka di sini kita acuannya LB, LP dengan LR ya. LTB. Ini juga LTB. Nah, acuannya pasti LB, LP dengan LR. Ini juga sama. Ya, jadi pada saat dia LTB berarti kalau dia lebih kecil maka tidak terjadi LTB dan MN-nya diambil MP. Kemudian kalau diantaranya dia terjadi inelastik, rumusnya ini sama saja dengan ini, tidak ada bedanya. Kemudian kalau dia LB lebih besar dari LR, maka dia terjadi elastik dan rumusnya ini sama dengan ini. Oke, jadi kalau dia kompak, ya yang perlu kita perhatikan hanya LB, LP dengan LR. Dan yang dihitung hanya satu. Ya, apakah dia bagian sini atau dia bagian kedua atau bagian ketiga. Pada saat dia non kompak, kita harus perhatikan ketiganya. Pada saat tekuk lokal yang diperhatikan landa, landa P dengan landa R. Kalau tekuk global, maka sama saja dengan yang terjadi di kompak, maka yang menjadi acuan LB, LP dengan LR. Oke, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan pemikiran pada saat nanti kita akan menganalisis kapasitas dari momennya. Jadi ini ada beberapa langkah disimpulkan, kemudian saya jelaskan satu persatu dengan adanya video
yang saya berikan. Nah, ini kita sudah sampai ke dapat menentukan rumus yang akan kita gunakan yang mana. Nah, sekarang masuk ke simbol-simbolnya. Ya. Nah, misalkan yang dipilih di kompak itu harus mencari MN sama dengan MP. Terus rumus MP-nya bagaimana? Nah, MP itu sudah dijelaskan rumusnya tetap dan tidak akan berubah-ubah sepanjang masa. Ya, M plastis itu tidak akan berubah. Dia adalah perkalian dari apa ada di sini? M plastis. M plastis. MR sudah ada, M plastisnya. Oh, M plastisnya yang belum ya. Oke, saya tuliskan di sini. M plastis rumusnya selalu sama, ZX dikali FP. Ya, FP-nya ini adalah FY pasti. Nah, ini. Oke, jelas sekali rumusnya. ZX adalah didapat dari tabel, ya. Kemudian FY tergantung dari mutu baja yang digunakan. Mau bagaimana bentuknya kalau kita disuruh cari MN sama dengan MP, ada muncul MP, maka MP itu rumusnya pasti seperti ini. Oke, kita pindah lagi misalkan yang harus kita hitung adalah inelastis LTB. Berarti rumusnya ada seperti ini. Nah, berarti kita harus hitung CB, MP sudah ditahu, kemudian MR, ya, kemudian apalagi LB sudah pada video pertama. Jadi yang belum di sini adalah CB. Bagaimana kita menghitung CB? Oh, MR dulu ya. Nah, kalau MR di sini tadi sudah ada. MR mau bagaimanapun dia pasti rumusnya seperti ini. Oke, jadi FY dikali dengan SX. Nah, FY ini ya, FY adalah berdasarkan mutu dari profil bajanya. SX, momen statis ada di tabel. Ya, jadi perbedaan MR dengan MP hanya terletak pada SX dengan ZX. Ya, SX ini adalah statis momen pada saat dia masih elastis, sedangkan kalau ZX pada saat dia kondisi plastis. FY-nya belakangnya tetap sama. Ya, yang berbeda hanya ZX-nya. Oke, sekarang yang belum kita tahu bagaimana mencari CB. Ini. Jadi ada CB bisa 1, bisa 1,3, bisa 2,3. Nah, dari mana kita mendapatkan nilai CB itu? Kita bisa lihat kembali ke teorinya atau aturan kita. Saya bukakan dulu aturannya. Oke, nilai CB ini di peraturan kita SNI 1729/2020 dikatakan faktor modifikasi tekuk torsi lateral. Ya, kita sudah lihat tadi bahwa CB itu muncul pada saat di torsi lateral, ya. Dia tidak muncul pada saat dia di tekuk lokal yaitu tekuk di plat atau tekuk di badan. Oke, rumusnya seperti ini. Ya, maksudnya apa? Ini didapat jadi sebelumnya ini ya, kita sudah mendapatkan hasil dari analisis struktur. Ya, misalkan dari analisis struktur kita dapatkan momennya seperti ini. Ya, kalau balok itu rata-rata dia momennya seperti ini ya, balok di gedung. Nah, di sini adalah M maksimum itu berarti yang ini. Ya, pokoknya nilai yang paling maksimum. Sorry ya, ini bukan M maksimum. M maksimum berarti di sini. Ya, jadi M maksimum itu berada di sini. Nanti kelihatan nilainya ya. Kan ini tidak ada nilai ya, tapi itu nanti biasanya nilainya itu di sini 1/12 QL kuadrat, di sini 1/24 QL kuadrat, sekitar itu. Sehingga maksimumnya itu berada pada daerah sini, bukan daerah tengah. Oke. Kemudian MA adalah di 1/4
Nah, kemudian MB titik tengah. Kemudian MC 3/4. Berarti ini kita bagi ya. Kita bagi ini di sini. Jadi yang pas tengah ini, titik tengah itu adalah MB. Oke, kemudian kita bagi lagi setengah. Ini adalah MA. Kemudian kita bagi lagi setengah ini adalah MC. Nilai ini sudah didapat dari analisis struktur. Ya, jadi nanti kita lihat analisis strukturnya, momennya seperti apa, baru di situ ada angka-angkanya. Ya, untuk sementara nanti pada contoh soalnya keempat nilai ini diberikan, tetapi kalian harus tahu bahwa ini berasal dari analisis strukturnya, ya, momen yang bekerja di baloknya. Nah, ini 1/4 di tengah dengan 1/4 ini adalah aturan dari peraturan kita. Jika ujung ini dengan ujung ini di brace, jadi ada terkekang. Jadi ini adalah LB. Oke, ini ada LB. Kita kan sudah sepakat bahwa biasanya balok kita itu ya ada balok-balok induknya. Nah, berarti analisis strukturnya seperti ini kan. Berarti itu momennya seperti ini. Nah, ini nanti hasil analisis strukturnya. Oke, jadi ini adalah LB. Beda LB dengan panjang balok keseluruhan, itu beda. Oke, nah kalau misalkan kita tidak pakai sokongan, di video pertama sudah dijelaskan bahwa kalau tidak pakai sokongan maka LB-nya sama dengan L panjang ini kan. Nah, itu ada di sini macam-macam nilainya. Ya, ada di sini kalau misalkan momen ujung yang sama besar dan berlawanan arah itu 1. Ya, jadi dia tidak ada sokongan. Ya, seperti itu. Kemudian 2,27 kalau momen ujungnya sama besar dan arahnya lentur ke lengkungan ganda. Dan 1,67 apabila satu momen ujung sama, momen satunya itu 0. Ya, dan ini seterusnya ada semuanya nilai CB-nya. Jadi tergantung dari momen-momen di ujung-ujungnya. Apakah 0 ya, atau apakah bentuk momennya itu lentur ke lengkungan ganda, ya, ataukah momen ujungnya itu sama besar tapi berlawanan arah, ya, sama besar berlawanan arah itu seperti ini. Jadi dia misalkan di sini 10 ton meter, di sini juga 10 ton meter, ya, seperti ini, atau bisa juga seperti ini, tergantung hasil analisis strukturnya. Nah, kalau momennya seperti ini, maka dia 1, langsung diambil 1. Oke. Jadi ini bervariasi tergantung dari bentuk dari momennya. Dari mana momennya didapat? Nah, buka lagi buku materi analisis struktur. Oke, kita kembali ke CB. Jadi CB sudah ada rumusnya. Sisa kita masukkan saja M maksimumnya berapa, MA-nya berapa, MB-nya berapa, MC-nya berapa, nilai CB akan muncul atau akan didapatkan setelah kita kalkulator. Oke, berarti nilai CB ini kita sudah tahu. Kemudian MP sudah ada, MR sudah ada, semua sudah ada. Kalau misalkan yang kita harus cari adalah di elastik LTB, maka rumusnya seperti ini. Ya, CB sudah sama dengan yang tadi, LB sudah ada, E modulus elastisitas sudah ada 200.000, IY dari tabel, kemudian G dari tabel, kemudian J sudah kita singgung di video kedua, berarti aman. Kemudian CW. Nah, ini ada simbol yang baru yaitu CW. Mari kita lihat apa itu CW di kita punya teori dan aturan. Oke, di halaman 47 maka kita mendapatkan rumus untuk mencari CW khusus untuk profil I, yaitu IY didapat dari tabel, H0 juga tabel dikuadratkan dibagi 4.
Sedangkan untuk profil-profil yang lainnya biasanya nilai CW ini kita abaikan. Ya, seperti itu biasanya diabaikan. Jadi ini adalah CW ini adalah suatu faktor yang berhubungan dengan torsi. Ya, jadi biasa dikatakan faktor pilin ya. Pilin itu adalah terputar seperti kondisi torsi ya, seperti itu. Oke, berarti CW untuk soal tadi, rumus tadi, maka kita bisa mengambil IY H0 kuadrat dibagi dengan 4. Oke, jadi kalau kita kembali ke sini, berarti ini CW sudah aman, sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari MCR-nya. Jadi pada saat LB lebih besar dari LR, maka MCR yang dicari. Ya, kalau ini adalah momen nominal. Oke, tetapi di sini tetap disampaikan bahwa nilai MCR yang hasil dikalkulasi ini juga MN, itu tidak boleh lebih besar dari MP. Ya, berarti MP ini tetap kita harus hitung baik di kondisi yang kedua dan kondisi yang ketiga. Jadi MP tetap kita hitung karena nilainya akan kita bandingkan dengan MN. Jadi misalkan MN kita dapatkan 10, kemudian MP kita dapatkan 12, maka yang masuk di perhitungan adalah 10. Tetapi kalau misalkan MN-nya 14, berarti kan ini bukan lebih kecil dari MP ya, lebih besar. Berarti yang masuk perhitungan itu MN-nya adalah MP, yaitu 12. Bisa ya? Jadi MN yang ikut serta dalam perhitungan nanti harus lebih kecil dari MP. Kalau yang didapatkan lebih besar, berarti yang kita gunakan tetap nilai MP-nya. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian bawah, kita cari lagi apakah ada simbol-simbol yang kita belum tahu cara mencarinya. Di sini NP, NR, gamma sudah diselesaikan. Kemudian ini juga CB dengan CW juga sudah diselesaikan. Sudah kita tahu juga rumusnya dan kita sudah tahu juga di mana didapat di aturan kita, halaman berapa, sudah bisa. Baik, inilah 3 video yang menceritakan atau membahas mengenai bagaimana kita menghitung kapasitas momen balok yang mengalami lenturan. Rumusnya seperti apa dan tahapannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.